Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu sesudah hari raya kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, ialah Minggu Paskah ke-7. Ditetapkan gereja sebagai hari Minggu komunikasi sedunia. Minggu komunikasi sedunia ditetapkan oleh Paus Paulus ke-6. Paus merenungkan bahwa sangat penting media komunikasi dalam pewartaan Injil demi memperkaya nilai dan potensi yang ada dalam diri manusia. Manusia akan lambat bertumbuh dan berkembang tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain. Hanya melalui komunikasilah orang dapat menginternalisasikan nilai-nilai dalam dirinya agar menjadi manusia yang beradab. Harapannya, berkat kemajuan teknologi dan media komunikasi yang ditemukan oleh manusia, dapat membantu menyegarkan hati, mengembangkan budi, dan mewartakan serta memantapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tema Hari Komunikasi Sedunia pada tahun 2021 ini adalah Datang dan Lihatlah. Berkomunikasi bertemu orang-orang sebagaimana dan di mana mereka berada.
Tema ini mengajak kita semua untuk bertindak bijaksana dalam menggunakan media komunikasi, menyapa dan mengabarkan sukacita Tuhan pada setiap orang dimanapun mereka berada dan hidup. Dengan demikian, orang-orang terpinggirkan sekalipun mampu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat pewartaan dan sapaan kasih yang kita sampaikan. Saudara-saudari yang seiman, sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada kesempatan ini berbicara mengenai pentingnya kesatuan. Yesus sendiri berdoa supaya para murid mampu bersatu. Dasar kesatuan para murid diharapkan berakar pada kesatuan Bapa dan Putra. Hal itu mengandaikan kita yang menjadi pengikut Kristus hendaknya juga bersatu. Sebagaimana Yesus bersatu dengan Bapa, begitu juga kita mampu bersatu dengan sesama kita. Allah telah mengkomunikasikan seluruh isi cintanya melalui pribadi Yesus Kristus yang telah hadir dan membebaskan kita dari lumpur dosa. Kristus hadir mengkomunikasikan seluruh isi cinta Bapanya kepada manusia, sehingga setiap orang yang percaya sungguh-sungguh mengalami kasih dan cinta Allah dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, jembatan yang mampu menghubungkan komunikasi kita dengan Allah dan sesama adalah cinta. Jika cinta Allah membatin di dalam hati setiap orang, pasti tidak akan muncul rasa benci, rasa dendam, dan iri hati terhadap sesama kita. Cinta yang sungguh-sungguh berasal dari Allah tidak memecah belah, melainkan mampu mempersatukan. Cintalah yang mengikat kita menjadi satu dalam nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hari Komunikasi Sedunia adalah rahmat dan tanda persatuan. Berkat Kristus yang bangkit, kita dipersatukan dari berbagai penjuru dunia dalam kasih-Nya yang sempurna. Sebagai pengikut Kristus, kita semua diharapkan untuk tetap setia membangun komunikasi dalam Tuhan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Gereja percaya dan meyakini bahwa dalam komunikasi ada keselamatan. Yesus telah memberikan teladan pada kita bagaimana Ia berkomunikasi dengan Bapa. Itulah komunikasi rohani yang perlu kita teladani dan hidupi. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang melahirkan sukacita, kegembiraan, dan persaudaraan sejati. Yesus berkomunikasi dengan Bapanya dalam doa. Harapannya, kita juga tetap setia membangun komunikasi yang intim dengan Allah lewat doa-doa kita. Marilah kita belajar untuk mendoakan keselamatan orang lain, persatuan di antara umat beragama dan dunia yang sedang dilanda penderitaan. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Kami sadar bahwa tak selamanya kami setia menjadi pembawa sukacita dalam berkomunikasi dengan sesama kami. Untuk itu bantulah kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami mampu mengkomunikasikan seluruh isi cintamu kepada semua orang yang kami jumpai dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya.
bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.